Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Geminitu. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat daftar hadir, format daftar hadir yang rapi di Microsoft Word. Yang mudah-mudahan format ini dapat digunakan di segala bidang. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita praktekkan. Di sini teman-teman, saya sudah membuka lembar kerja Microsoft Word saya ini dan masih kosong ya. Nah, untuk tahap awal, kita perlu mempersiapkan pengaturan dari ukuran kertas kita dan jenis tulisan yang akan kita gunakan. Nah, di sini saya akan menggunakan ukuran kertas A4. Di sini saya page layout, di sini page setup, paper, ini A4 ya. Dan untuk marginnya saya akan membuat 2 cm setiap kiri dan kanan ya, teman-teman. 2. Kemudian oke. Oke, seperti ini. Untuk jenis tulisan home, saya akan menggunakan ini meskipun tidak ada teks di sini, kita Ctrl A sehingga kursor menjadi seperti ini. Kita pilih jenis tulisan yang akan kita gunakan. Di sini saya akan menggunakan misalnya ini ya, Comic Sans ini dengan ukuran font 12. Oke, setelah seperti itu kita letakkan kursor seperti ini. Kemudian sebelum kita lanjutkan, nah untuk menyamakan persepsi kita dalam membuat format daftar hadir ini, saya menggunakan ruler ataupun penggaris dengan ukuran cm ya teman-teman. Jika ruler teman-teman belum cm, ada baiknya diubah dari inci menjadi cm. Saya sudah ada videonya ya, teman-teman dapat menonton di video itu. Ataupun ini saya cantumkan di sudut kanan atas dari video ini. Oke teman-teman, nah setelah seperti ini, kita pilih insert table. Ini kita pilih untuk tahap awal 2x2 seperti ini, kemudian lepas. Untuk merapikan dari format ini, kursor kita letakkan seperti ini. Kita buat segaris dengan garis bantu di sini. Bagi teman-teman yang belum memiliki garis bantu di Microsoft Word, saya juga sudah ada membuat video sebelumnya. Teman-teman dapat klik di sudut kanan atas video ini. Oke, setelah seperti ini teman-teman, ini di sini ada garis tengah. Kita letakkan kursor seperti ini sehingga menjadi kiri kanan tanda panah. Kemudian kita tarik, kita perkirakan berjarak 2 cm seperti ini. Nah, apa tujuannya? Jadi di sini kita akan memasukkan logo dari misalnya perusahaan, sekolah, ataupun instansi di mana daftar hadir ini akan digunakan. Oke, ini kita geser ke kiri sejajar dengan garis bantu sebelah kanan. Nah, seperti ini. Setelah seperti ini, teman-teman, di sini kita masukkan logo. Saya akan masukkan contohnya. Insert picture. Pilih gambar ataupun logo di mana penyimpanan dari logo ataupun gambar yang akan teman-teman masukkan. Ini saya pilih ya, kemudian insert. Oke, ini logo yang saya masukkan contohnya adalah Garuda Pancasila. Ini kita minimize sekecil mungkin sesuai dengan ukuran yang kita inginkan ya. Oke, misalkan ukuran ini ya. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, di sini kita ketik daftar hadir dengan huruf besar ya. Daftar hadir, blok seperti ini, kita pilih kanan, kemudian klik kanan, pilih ini cell alignment, pilih tanda panah, pilih simbol yang di tengah, sehingga kata daftar hadir judul ini berada di tengah, kiri kanan dan atas bawah dari tabel ini. Untuk judul tabel daftar hadir ini dapat kita perbesar ukuran fontnya dengan tekan pada keyboard Ctrl bersamaan dengan buka kurung kurawal di bawah simbol sama dengan ya. Klik berkali-kali tombol tutup kurung kurawal ya teman-teman, bukan buka, sorry. Oke, sudah cukup. Kemudian bold, Ctrl B. Nah, untuk yang ini kita bisa merge dengan seperti ini, kita blok, klik kanan, merge cell. Oke, jadi dia sudah menjadi satu baris dan satu kolom. Setelah seperti ini, kita tambah baris ke bawah dengan letakkan pada kursor di sini, kemudian tekan tombol tab pada keyboard. 1, 2, 3,
4 kita buat 5 kali tekan ya tombol tab pada keyboard. Nah, setelah seperti ini, di sini teman-teman kita ketik hari, strip, tanggal. Oke, kita ke baris berikutnya, kita ketik tempat. Baris berikutnya kita ketik agenda. Kemudian di bawah agenda di sini kita ketik pemimpin, strip. Kemudian kita turunkan pembicara. Yang nantinya format ini ketika di print, jika pada rapat lebih cocok dengan kata pemimpin, maka kata pembicara akan dicoret manual. Kemudian ketika misalnya pada saat pelatihan, kata pemimpinlah yang dicoret manual. Oke, setelah seperti ini teman-teman, ini kita blok seperti ini. Kemudian kursor arahkan ke ruler, klik sembarang tempat seperti ini, lepas. Nah, ini muncul simbol huruf L ya. Jadi ini dinamakan left tab. Ini adalah simbol bantu untuk tab. Ketika muncul tulisan left tab seperti ini, kita klik 2 kali. Nah, ini muncul tulisan 2,9. Otomatis posisi di sini adalah 2,9. Jika kita ingin membuat 3 cm, klik di sini seperti ini. Kita clear terlebih dahulu. Kemudian di sini tulis 3 cm. Kemudian set. Kemudian oke. Nah, apa tujuannya? Jadi setelah ini kita blok seperti ini, kita buat di sini simbol seperti ini. Kita letakkan kursor, kemudian tekan pada keyboard bersamaan Ctrl Tab. Nah, jadi kursor akan mengikut lurusan dengan simbol di sini. Kemudian titik 2. Kemudian yang di bawahnya tempat, kita letakkan kursor, Ctrl Tab. Titik 2. Agenda juga Ctrl Tab. Titik 2. Pemimpin juga Ctrl Tab. Titik 2. Nah, setelah seperti ini kita dapat melihat ini sudah sejajar ya teman-teman. Setelah seperti ini kita ketik di sini peserta. Oke. Nah, di sini teman-teman ini bisa kita rapikan sesuai dengan keinginan kita ya. Misalkan saya di sini melihat ini terlalu dekat ke logo. Jadi saya bisa kasih jarak dengan misalnya dengan membuat spasi. Caranya blok seperti ini. Di sini di menu home di sini ini ada tanda panah ke atas, tanda panah ke bawah. Klik tanda panah di sini. Pilih ini 1,5. Oke, seperti ini. Kemudian di sini pada peserta kita letakkan kursor di sini. Untuk menambah baris tekan pada keyboard tombol tab. Oke, sudah muncul 2 baris ya. Nah, di sini teman-teman kita buat berapa kolom yang kita inginkan. Misalkan saya akan membuat kolom nomor, nama, unit atau departemen ataupun bagian ya. Saya buat misalnya contohnya kata unit. Kemudian di sampingnya jabatan. Kemudian di sebelahnya tanda tangan. Jadi kalau saya jumlah saya perlu 5 kolom untuk itu semua. Jadi caranya yaitu kita ke menu insert di sini, insert. Kemudian ini ada table, tanda panah ke bawah, draw table. Nah, jadi kursor kita sudah berubah menjadi simbol pulpen ataupun pensil ya. Tinggal kita garis ke bawah seperti ini. Ini misalnya untuk kolom nomor, nanti bisa kita rapikan lagi ya teman-teman. Ini misalnya nama, kemudian di sini ada untuk unit, kemudian di sini jabatan dan di sampingnya nanti untuk tanda tangan. Misalkan seperti ini. Untuk mengubah pulpen ini atau simbol kursor ini berubah menjadi yang biasa, tekan escape pada keyboard, tombol escape di sudut kiri atas. Oke. Nah, untuk merapikan format ini, kita bisa arahkan kursor seperti ini. Jadi kita tinggal geser. Misalkan di sini tadi nama, di sini tadi unit, di sini jabatan. Di sini nanti tanda tangan. Di sini saya ketik nomor, nama, unit, jabatan, tanda tangan. Oke. Ini kita blok, Ctrl B, dipertebal seperti ini. Kemudian klik kanan, cell alignment,
pilih ini di tengah. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah seperti ini, kita kembali terlebih dahulu ke kolom ini, pemimpin, karena pemimpin pun akan tanda tangan ya. Nah, kita ke menu insert, table, draw table, arahkan kursor sejajar dengan barisan tanda tangan di sini ya teman-teman. Seperti ini. Kemudian escape. Nah, sudah sejajar. Oke. Jadi di sini kita ketik juga tanda tangan. Tanda tangan dari pembicara ataupun pemimpin nantinya. Ini supaya berada di tengah. Oke. Selanjutnya teman-teman, di sini kita ketik atau kita beri penomoran otomatis ya. Kita ke menu home, ini tanda panah ke bawah, kita klik. Nah, kita pilih format penomoran yang kita inginkan. Apakah nomor 1 dengan diikuti titik atau hanya nomor 1 saja. Saya pilih ini karena pada umumnya pun adalah penomoran dengan seperti ini ya. Kita klik seperti ini. Nah, di sini muncul satunya belum rapi ya teman-teman. Nah, untuk merapikan ini kita geser terlebih dahulu. Bisa kita letakkan kursor di sini seperti ini, kemudian tarik seperti ini. Nah, setelah seperti ini kita bisa melihat bahwa simbol dari inden di sini muncul. Kita tinggal arahkan kursor ke kotak di bawah dari hanging inden ini. Ini kotak ini, left inden tulisannya ya. Kita klik, tahan dan bawa ke sebelah kiri. Oke, seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita geser kembali garis ini ke arah kiri. Nah, untuk merapikan kita bisa blok seperti ini dan kita rata tengah. Oke. Nah, setelah seperti ini ya teman-teman, kita tinggal letakkan kursor di kolom tanda tangan sebelah kanan dan paling bawah. Tekan pada keyboard tab. Ini untuk menambah baris bawah sebanyak yang kita inginkan. Kita bisa tekan cukup lama seperti ini. Masih banyak kertas ke bawah ya teman-teman. Ini cukup 26 nomor aja. Ini kita hapus seperti ini. Klik kanan delete rows. Ctrl X pun bisa ya teman-teman. Nah, ini sudah ada format dari daftar hadir kita, belum selesai ini ya teman-teman. Nah, ini saya perlu beritahukan ke teman-teman, jika seandainya format ini teman-teman merasa terlalu kecil ataupun perlu diperlebar kembali, teman-teman bisa letakkan kursor seperti ini, tarik ke bawah. Dan itu kita lakukan sebelum kita menambah baris ini ya teman-teman. Misalnya setelah digeser seperti itu, baru ini kita buat seperti ini. Jadi saya tidak perlu membuat seperti itu, cukup dengan ukuran baris di sini. Oke, setelah seperti ini, misalkan untuk format tanda tangan di sini, kita menggunakan penomoran zigzag ya teman-teman. Nah, pertama kita blok 2 baris seperti ini, kemudian pilih penomoran. Tanda panah ke bawah, kembali pilih jenis penomoran yang akan teman-teman buat. Saya menggunakan yang ini, sama ya dengan penomoran yang di sebelah kiri. Ini tinggal kita rapikan. Untuk nomor 1 kita letakkan kursor seperti ini. Seperti sebelumnya, letakkan kursor di sini, simbol left indent. Jadi harus muncul tulisan left indent ya teman-teman. Selagi yang muncul hanging indent, teman-teman jangan geser sampai muncul left indent seperti ini, baru dapat kita geser. Geser ke kiri seperti ini. Oke. Nah, untuk yang nomor 2 di sini, kita letakkan kursor di sini. Cukup kita pilih rata tengah. Oke. Jadi, untuk peserta nomor 1 daftar hadir, tanda tangan di sini. Untuk nomor peserta yang nomor 2, tanda tangan di sini. Setelah seperti ini, kita cukup blok kembali seperti ini. Ctrl C pada keyboard. Kemudian blok baris yang di bawah nomor 2 seperti ini hingga ke baris paling akhir, kemudian Ctrl V. Nah, oke, jadi penomoran zigzag untuk kolom tanda tangan sudah selesai ya teman-teman.
Nah, yang terakhir, jika misalnya teman-teman sudah membuat kolom untuk daftar hadir seperti ini dan ternyata muncul satu halaman kosong di bawahnya, teman-teman sudah hapus namun tetap muncul, misalkan seperti ini. Nah, misalkan seperti ini kejadiannya ya teman-teman. Nah, ketika akan menghapus ini misalnya, nah kita tekan tombol backspace, tidak terhapus. Nah, trik untuk menghapus ini, teman-teman bisa mengurangi ukuran dari font yang teman-teman pakai. Misalnya ini kursor, misalkan ini ukurannya adalah 16, ketik di sini misalnya 1. Nah, jadi karena fontnya terdeteksi 1, masih cukup untuk di baris sebelumnya, jadi halaman di bawahnya kosong. Itu trik sederhananya ya teman-teman untuk menghilangkan halaman kosong di bawah tabel. Semoga bermanfaat. Tetap dukung channel ini dengan klik subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kita yang lain ya. Dengan berbagi, semoga menjadi ahli. Terima kasih.